Sekali. Let's go. Ini dia panel pick-nya di game yang ketiga. Kalau kata Pandun, Mbak, Apa, Pak? demam itu bahasa Inggrisnya fever. Favor. It's now or never. Wih. Naik gaji. Oh, oke. Tombol setting, tombol surrender. Tombol surrender ada di setting. Enggak. Hah? Mau ngomong apa? Pencet setting langsung surrender. Cakep. It's now or never. Iya. Asik. Asik, masih masuk lah. Masih ya. masuk lah, Masih Pak. masuk lah. Jowhead sudah dihilangkan beserta Brody. Sementara itu Berarti dengan alter ego Nyx yang mengamankan first pick kali ini, sepertinya EVO Slings ini akan melepaskan Esmeralda-nya lagi. Atau jangan-jangan one respect, Pak. Bentar, one yang di respect bukan Esmeralda-nya. Bukan, Pak. Karena menurutku yang lebih menyusahkan itu Esmeralda-nya, Pak. Iya. Pika itu pakai Esmeralda, itu seperti kata Kolius, tidak Apa? jadi Lord. Tidak jadi Lord. Jadi MVP, Pak. Jadi MVP. Benar, Pak, tidak jadi Lord. Sementara itu ada Brody masih yang dari EVOS. Mereka masih berpikir lagi akankah Esmeralda ya di-ban atau mereka akan tetap menyerahkan, atau mungkin Benedetta-nya dihilangkan. Karena Lele dengan Benedetta juga bahaya, Pak. Atau mereka mau nge-ban kayak ISS-nya kali. Ya nggak sih? Bisa Tadi jadi. sempat meresahkan juga, tapi Cloud juga terbuka kalau misalkan mereka nge-ban ISS. Berarti minimal mereka nge-ban satu, nah kan Cloud, antara Cloud ISS. Berarti ada yang terlepas juga sejauh ini. Siapa lagi akan di-respect oleh alter ego Nyx, karena mereka benar-benar udah ketinggalan 2 seperti ini. Mereka harus berpikir jauh lebih keras lagi. Satu kesempatan terakhir, apabila mereka kalah selesai sudah WSL season 2. Yap. Tambah dengan satu band lagi, alter ego Nyx. Mereka punya banyak pilihan sebenarnya, termasuk salah satunya ini kan kalau misalkan nge-ban kayak gini, Jowhead. Terus juga One Matilda terbuka, Esme terbuka, Paku itu terbuka. Banyak sih sebenarnya yang terbuka, Pak. YSS, oke. Ternyata YSS. diadu kalau gitu. Diadu semua. Benar-benar diminimalisir dari segi Yap. core-nya. Kari Bruno memang terbuka, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada muncul hero-hero seperti Hayabusa pada Yap. game yang pertama tadi, seperti yang Caramel gunakan. Karena Caramel dengan Lancelot-nya sendiri ya udah terlihat lah, dia udah tang ting tung, udah sering Game banget yang kita kedua ngelihat kan. bagaimana Caramel dengan aksi-aksi assassinnya. Dia pasti akan sangat nyaman juga dengan hero-hero yang ada di tipe assassin. Untuk marksman juga enggak kalah jagonya. Caramel selalu bisa menyesuaikan kondisi. Sepertinya untuk sekarang ada Matilda. Sesuai dengan dugaan kita, praduga lebih tepatnya. Praduga kita bahwa Matilda akan tetap di ban. Esmeralda Benedetta lepas. Kalau Esmeraldanya dikasih lagi, ini bakal jadi pertanyaan besar sekali, Pak. 2 game Esmeralda dilepaskan, tapi alter ego Nyx, Esmeralda Shadow Pick, apakah bakal diamankan? Langsung sih harusnya diamankan. Yuzong terbuka loh, bisa kontes. Apakah bakal diamankan? Waduh, Esmeralda bener-bener kritis di sini. ada sedikit perbedaan vibe nih mulai. Tapi Iya, untuk lebih temponya lebih pelan ya. iya, tapi untuk apa? Fancy Nancy masih dengan ini, Pak. YOLO-YOLO-nya itu loh. Utuk. Oke. Di kanan Lele, di kiri Celi Boy. Iya. Agak Masih nyelip aja lu ya. Iyoi. Mana lu? Coba lu. Apa? Itu. Iya. Apalagi nih baru Bukan buka. Yuzong, Pak, bener, Pak. Sudah, Pak. Weh, Kan. Yuzong Masya. Masya dong. Wih. Masya ini siapa nih? Masya Violet. Atau jangan Masya Hyper. Hah? Kayak saya dong mainnya kemarin Masya Hyper. Capek tuh saya main Masya Hyper, Pak. Datang Kayaknya live nabrak steal-nya harus Garuh. 4 dah itu. Live steal-nya harus 4 termasuk emblem. Nah, Benedetta diamankan terlebih dahulu, mengingat memang masih ada kesempatan untuk mengambil Benedetta. Dengan rotasi yang dia miliki juga sangat cepat sekali. Untuk clear minion juga bisa dibilang cukup sekitar 3 detik lah, sama beberapa hit doang. Sementara itu Lunox dan juga Kufra langsung diamankan dengan cepat. Kufra Lunox ini udah main hero aman sih. Ini udah main hero aman, hero nyaman. Emang yang alter ego Nyx PD. Kayak gini di sini kita melihat kayak Fancy Nancy mungkin akan menggunakan Lunox. Lalu juga di sana ada Pixie yang nanti bakal memainkan Kufranya.
Tapi belum ada core utama yang diambil sejauh ini pastinya Kak. Ini terbuka kesempatan loh. Wow. Ternyata dari Ini dia. EVOSLINK juga masih menahan untuk mengambil core-nya dan Ini sekarang dia. Shadow Pick ke arah Chow, Violet dengan Chow-nya berbahaya sekali. Ini dia hero signature dari Violet setelah dimainkan berapa ratus match ya. Ya, langsung diamankan. Oh, Kari Kari ternyata. dulu. Ya, ban-banan terhadap core utama sepertinya akan terjadi saat lagi. Mendingan Kari dulu yang diamankan sepertinya daripada Chow-nya dulu, karena tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi Alter Ego Nyx ini akan terpancing untuk Yap. nge-ban Chow, karena kan biasanya kayak gitu kan Benar. kayak pancingan kan. Iya, kayak pancingan, Ayo nih, Pak. gua shadow pick dulu nih Yap. Chow-nya, lu mau nge-ban gak ya kan? Biasanya kalau misalkan main games tuh kayak gitu Pak. Ini kayak gimana? Mainin psikis lawan Pak ya. Mainin iya bener Pak, bisa dibilang seperti itu. Oke, dan sekarang akan jatuh kepada EVOSLINK untuk langsung nge-ban ke arah core ataupun hero-hero lainnya yang bisa dihilangkan. Ada 2 slot yang bisa mereka manfaatkan. Kari tuh kayak lebih mendingan. Hayabusa, Aku maunya feelingku ya. Hmm? Feelingku bilang ban aja Hayabusa kan. Valir dari Alter Ego Nyx. Karena ini Kufra, Esme adalah 2 hero yang sangat-sangat kesulitan kalau ada Valir. Yap. Dan Valirnya nge-cover si Kari. sulit untuk mendekat dengan adanya Shearing Torrent dan juga Burst Fireball yang pastinya itu udah akan sangat mengganggu sekali mobilitas dari kedua hero ini. Udah ada Kufra, lalu udah ada Esmeralda juga. Sedih Pak ngelihat Falling Star Moon didorong sama ini Pak, Iya, Shearing Shearing Torrent Pak. Torrent. Sedih. Oh, Akai. Oke. Salah satu respect band juga Respect ada pindah. melihat Cici Winda Earl yang memang agak meresahkan bahkan Kalau pakai Akainya ya. Weekend Dance Akainya ini. Lanjut lagi sementara itu akankah Bruno? Kalau Kari kayaknya kalau Hayabusa emang udah target pick target ban banget sih sama Ash. Kalau Cloud udah di ban, Bruno bisa. Kalau nggak Bruno, sebenarnya gue lebih takut Granger sih daripada Bruno. Tapi Granger benar-benar Iya, Nggak minim nongol, non-pick. iya. Tidak nongol sama sekali bahkan, Mbak. Lancelot ternyata. Oh. Oke. Dengan ekspresi yang cukup apa ya, moodnya tuh vibe senang. Ini mereka vibe-nya senang banget Pak. Nge-ban Lancelot. Mereka benar-benar meminimalisir banget hero-hero yang mungkin akan punya kesempatan mengincar ke arah Kari. Divingnya, Puncture, dan bahkan Quad Shadow tidak akan ada di Land of Dawn game ketiga kali ini. 1 ban lagi. Apakah akan ke arah supportnya? Asli, ini Support sih kayaknya. 2 Support sih hero-nya harusnya. ya, Support. serius. Valir ini benar-benar harus diperhatikan walaupun memang agak jarang untuk dipick. Yap. Tapi di beberapa situasi seperti sekarang kayak Kufra dan juga Esmeralda, ini udah paling enaknya Pak pick-pickannya Pak. Udah wah, Kagura. support system ya benar seperti apa karena kita ternyata Kagura yang dihilangkan. Chow dulu baru Valir atau jangan-jangan langsung support kayak Luoyi yang bisa nempelin 3. Kebaca nggak sih Pak? Misalnya kita ngambil salah satu dari itu dulu karena Kebaca. kan mungkin idealnya nih udah ada Chow sama dengan Valir. Kebaca bisa lah. Kebaca. Kalau misalkan mereka ngambil Chow duluan, Tapi partial. nah kalau Varus ya mereka mainin range high ground. Yap. Kalau misalkan mereka kayak gini berarti sama sekali Jenny tidak boleh tersentuh sama Pixie. Yap. Gimana caranya dia nge-cover, nge-deal damage balik, bukan nge-cover yang apa ya pakai sisi power, Benar. tapi dia nge-cover pakai damage. Yap. Oke. Sementara 2 hero terakhir, siapa yang akan diambil? Bruno yang masih terlepas. Ash dengan Bruno-nya udah dipastikan serem banget. Udah beberapa match, beberapa pertandingan kita melihat bagaimana penggunaan Bruno dari Ash itu udah dipastikan serem sekali. Tapi ada lapu-lapu dan juga apakah hero lainnya? Ash, Bruno kah? Bruno sih. Bruno susah untuk nge-killnya. Apa mau Bruno? Harit. Enggak. Harit? Wow. Wah. Oh, di-lock malah. Wow. Harit. 3 Oke. magical damage sekaligus 3 langsung magical hadir. damage dan hanya ada 1 physical damage. Yap. Mereka mau main early game banget tanpa adanya Harley yang punya magic penetration gratis, Pak. Wah, Mereka wah, pakai wah. Lunox. Wah, Gord. kayak temen aing nih. Saya dong. Bapak. Barats.
Oke, Barat. Barats ini yang bisa dihindari Purify oke. Chrono Dash bisa. Rata-rata bisa dihindari, ada imunnya. Cuma mungkin yang paling waste ini Kufra kalau dia emang maksain mau flicker keluar. Wah, jarang sih ngeliat ada. Kalau Chow Atlas. split tapi Atlas. Oh. Nah, ini nih. Ini yang mungkin akan menjadi Benedetta- sebuah tantangan lagi. Benedettanya lebih ke arah Violet. Ini Nah, pusing sih Harit. Ini bisa aja momentum bisa dibalikin sama dengan adanya Atlas nih Pak. Di saat Zaman Force aktif, dia nggak punya Purify, dia hanya membawa retri. Plak lagi Zaman Force Chrono Dash, sang singsung dibanting Pak. Plak. ini yang bakal bebas banget harusnya Jenny di belakang kalau misalkan emang Zaman Force yang nggak nyampe. Tapi kalau aku jadi Karamel Pak Bulung, aku bikin Beast Killer, aku bikin Endless, abis Endless aku bikin Athena sayap, baru aku bikin Golden Staff atau Windtalker. Oke. Jadi Endless Battle aja modalnya sama. Modal endless saya dulu ya. Item jungle-nya tetap defend. Oke. Ini soalnya lumayan nih damage-nya. Harit, Lunox ya kan. Ini dia game ketiga kita. Kita akan menjadi saksi sama-sama nih siapakah yang akan memenangkan di game ini apabila EVOS Link berhasil untuk memenangkan game yang ketiga 3-0 tanpa balas. Mereka lah yang berhak untuk gelar juara di WSL season yang kedua back to back berhak mereka dapatkan. Yes, dan langsung saja kalian spam di kolom komentar dukung tim favorit kalian dengan hashtag Alter Gems untuk mendukung Alter Igonix atau hashtag EVOS Roar untuk mendukung EVOS Links. Baiklah kalau begitu dengan line up masing-masing yang udah bisa kita lihat juga di layar kaca kalian. Ini adalah apa ya? Udah ada Lele di bagian bawah, lalu ada Ash dengan junglernya, ada Fancy Nancy dan juga Pixie di bagian tengah, lalu ada Fumi di bagian atas. Sementara itu udah bertemu langsung Fumi antara Pika, lalu udah ada Caramel sebagai jungler, Jenny dan juga All ada di bagian tengah. Sementara itu Violet sendirian di bottom lane. Sendirian sekali. Jungler juga sebenarnya sendirian Pak di hutan tuh. Iya. Nggak tahu persami dia di situ Pak. Bersami. Perkemahan Bisa. Sabtu. Ini kan kelar malam nih kan. Ya udah pulang mereka kan perkemahan Sabtu Minggu. Benar. Senin udah kan aktivitas lagi. Benar. Bener ya. Jangan lupa bawa topi, upacara. Kacu. Iya, daripada di apa namanya di setrap ya. Disetrap Pak, dihukum, dijemur. Ya udah kalau begitu buat teman-teman semua langsung aja nongol di kolom komen. Jangan lupa like sekalian juga langsung ditancepin. Ini likes kita udah hampir menyentuh di angka 50.000. Hampir Pak. Hampir ya Ini Pak ya? berapa sekarang? Tadi Udah saya berapa buka sekarang? 35.000. Sekarang Sekarang? masih 35.000 Pak ternyata. Masih 35.000, Hey. 15.000 like lagi, wey. Like sekarang juga nyentuh 50.000. Nanti bakal ada bocoran dari Kolius Iya. ya soal nanti season yang ketiga bakal seperti apa. Sambil joget Kolius. Iya, karena banyak yang nanya nih, ini RRQ Ladies mana? Banyak yang Gitu nanya kan, pengen tahu kan. Pengen tahu kan membernya siapa Makanya. aja. Makanya biarin Kolius masuk ke sini dengan Iya. 50.000 like cepetan. Cepetan. Kita undang satu malam Kita gitu undang ya. 50.000 like untuk mengundang dia ya Pak ya. Ada yang nanya, Pak. Apa? Kok One gak ada? Astaga. Ini WSL Women Star League. Iya. Ini adalah kompetisinya para wanita, Pak. Ya gitu loh. Tolonglah. Capek. Tolong. Jangan dibuat-buat ya teman-teman Ya. ya. Ayolah. Gak apa-apa. Tuh spam hashtagnya tuh. Wih. Langsung banyak ya kan. Mantap. Mantap. Bek. Mana nih? Cantik-cantik katanya. Lu ya jelas Iya ya. bener. Bener di WSL doang yang cantik-cantik kayak gini loh. Nah ini ada lagi nih pesan dari Siapa? Ashifarin. Rasifarin, sok atuh. Mau kirim salam buat Mas KB, semangat ngecashnya. Hehe, suka banget kalau dia ngecash katanya. Wih, makasih siapa Tuh namanya? ada Kafarin tuh. Halo Kak Farin, apa Instagramnya? Tuh. Coba lihat dong. Tuh. Tuh. Halo Kak Farin, Tuh. salam kenal. Terima kasih sudah suka. Waduh. Apa? Beneran apa enggak nih ya? Udah jangan macem-macem lu. Ah, elah lu. Nyari perkara nih biasanya kayak gini nih. Iya. Aduh. Apa lagi? Ah, nggak apa-apa Baca deh. komen yang mana? Enggak lanjut lagi yuk. Ya udah lanjut lagi yuk. Fokusnya udah salah. Buat teman-teman pokoknya tetap dukung karena ini adalah game ketiga, game penentuan apakah bakal 2-1 atau bahkan 3-0. Iya. Plus 3-0. tadi Be di kolom komen ternyata ada raja terakhir kita. Siapa? RVL_sen. Aduh, wah. Caster ebot aja. But ya nanti lah ya 50.000 like ya. Saweria langsung muncul dari Mikael Ivan. Mikael dong. Iya, Mikael Ivan. Mikael Ivan. Semangat EVOS pasti bisa back to back. Kalau ada Bude Monster pasti pemandangan jadi indah. Ya deh.
Kita jadi ini aja yuk. Ini kita jadi laut tropis ya yuk. Jadi laut tropis lah ya. Ya udah, kalau begitu nih saat lagi Jadi kita akan langsung tropis. terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan di game yang ketiga ini siapakah yang akan memenangkan, Alter Ego Nyx or EVOS Lynx. Let's go into the Land of Dawn. Sekarang juga inilah dia game ketiga, game penentuan apakah akan berlanjut menuju game yang keempat atau piala akan kembali ke tangan EVOS Lynx. EVOS Lynx. Sementara itu, nah ini dia. Ada sedikit berita ya untuk tanggal 26 Februari 2021 Yes. itu pagelaran dari MPL season ke-7 akan segera kita mulai dan juga pada hari Senin tanggal 22 pagelaran dari MDL season yang Betul ketiga. sekali Pak Pulung, dan kalau misalnya kita melihat kali ini di bagian top lane langsung pertemuan yang cukup mengerikan. Pika versus Fumi dengan Yuzong versus Lapu-Lapu. Yoi, sementara itu untuk ada purple buff-nya udah mulai diganggu. Sementara itu untuk balik lagi ke bagian belakang, mereka mendapatkan satu Lita Wanderer. Yes, betul sekali Pak Pulung, dan kali ini kalau misalkan melihat dari pergerakan di area mid lane, mulai ada sedikit rotasi dari Violet yang mencoba untuk mengamankan wave dengan lebih cepat lagi untuk memenangkan rotasi dan melakukan deny rotation dari Fancy Nancy. Yap, benar sekali. Di bagian atas sana ada pertarungan juga antara Fumi Eko dan juga Yuzong, di mana mereka masih beradu source skill. Mulai tercolok soul gripnya, berhasil nancepin ke arah Lapu-Lapu. Sementara itu kalau misalkan melihat dari Violet, dia lebih memilih untuk satu buat tough boots, minimalisir magical damage yang memang terlalu tinggi. Pika masih membuat warrior boots karena dia tahu dia 1v1-nya sama Fumi. Yap. Yang gede adalah physical attack-nya. Oke, sementara di bagian bawah ini sedikit lagi udah level 4. Zaman Force akan siap dikeluarkan dari Haritnya. Tapi dari Lele Pingkan dengan Esmeraldanya berhadapan langsung dengan adanya Benedetta di bagian bawah. Tanker Meruya masih melakukan rotasi pergi ke atas seperti mereka. Yoi, dan sebentar itu Karamel sudah hadir lagi. Agak sedikit terlambat, satu minion terlepaskan begitu saja. 5 detik sebelum turtle yang pertama di menit yang kedua kali ini Fumi sudah mulai diganggu. Last diajar soul grip connect ke arah depan sana dan sudah ada turtle untuk yang pertama. Pixie nanti di depan sana langsung ada pergerakan juga perfect match connect, annihilation. Langsung mencoba untuk memberikan slow effect dan tambahan armor instan untuk Cici Winda Earl. Yap. Nah sekali, sementara itu ada satu Little Crab yang akan langsung diamankan oleh Ash. Sementara Tyrant Revenge belum di-charm sama sekali. Masih nahan aja untuk Kufranya, tapi ternyata diserang langsung oleh ada 1-2 hero dari EVOS Lynx yang langsung nge-zoning out dari Kufranya. 5 lo rotasinya, dan sementara itu di area mid lane langsung ada pergerakan dari Violet yang mencoba mengincar ke arah depan. Masih mencoba untuk menggocek ke arah belakang, di-dodge lagi. Masih ada satu buah pergerakan lagi dan dikejar Lele. Namun ternyata masih ada Jenny yang mengcover dengan cepatnya. Federal Strike yang on point. Sementara itu pertempuran pun masih belum menimbulkan apapun. First blood juga belum tercipta. Mereka semua hanya berhasil untuk menarik dan juga mengulur apapun yang terjadi barusan. Menarik mengulur. Iya, menarik. Tarik ulur. Tarik ulur. Tadi ada sebagian juga SP-nya yang harus segera di-respawn kembali ya, di-regen lagi nih Pak ya. Iya Pak, soalnya kalau misalkan nempel-nempel terus kayak gitu, team fight terus sampai darahnya setengah, terpoking damage malah jadi rugi untuk tim fight besar. Apalagi ini 3 match ya, jadi kalau misalkan kita tahu sendiri match itu kan tipis-tipis rata-rata. Iya. Match itu kalau dulu kalau nggak salah bersekitar antara 2.500 sampai 3.500 ya. Beda sekarang Federal Israel mendadak dikeluarkan, first blood berhasil didapatkan oleh adanya Benedetta. Sementara Esmeralda udah mulai down. Half lane juga berhasil didapatkan walaupun untuk sekarang masih dikejar oleh Haritnya. Di sisi lain Fancy Nancy harus ditukarkan begitu saja oleh Earl, dan di tempat top lane tentunya Fumi masih 1v1, kebuka lagi pasifnya, keambil lagi regen HP-nya, dan bakal lebih diunggulkan bagi Pika karena dia lebih unggul di area top lane dari segi freeze lane dan juga laning phase. Baiklah kalau begitu di bagian atas sana juga Lapu-Lapunya dalam keadaan yang belum cukup baik nih ya. Sementara di sisi lainnya Alter Ego juga masih cukup balas untuk sekarang. Langsung dibalaskan begitu aja. Parsyanya datang tepat waktu.
itu, Pak. Untungnya. Dan tapi kalau misalkan tadi tidak ada Jenny juga harusnya Pika tidak akan seberani itu untuk melakukan setup. Apalagi dalam keadaan yang sekarang dan Lele dimakan oleh Violet dan juga bahkan ada Caramel di arah bottom lane. Jenny langsung terbang. Dia tahu banyak yang missing di area mid lane dan 10 detik lagi sebelum turtle. Yang kedua, turret gold shield akan pecah di arah bottom lane dan 30 detik menuju menit yang kelima. Iya benar sekali, sementara Fancy Nancy ada di bagian atas sana masih mengumpulkan juga pundi-pundi golnya. Terkena tadi ada cross control namun dilompatin langsung dengan adanya satu tire repair. Apa yang terjadi? Baik banget berhasil mendapatkan ke arah Pixie-nya. Real Order pun langsung dikeluarkan. Gila, on point banget tadi satu Furious Dive yang meng-cancel pergerakan dari bouncing ball sehingga tidak ada damage reduction. Turret semuanya masuk, damage ditambah dengan ada Feather Airstrike. Dan Turtle kali ini diamankan lagi-lagi oleh teman-teman EVOS. Berbanding 3000 udah gold sejauh ini ya. Ini akan makin berbahaya lagi kalau dari Alter Igonix belum bisa mengembangkan permainan jauh lebih dalam lagi. Tapi dari As masih mengumpulkan pundi-pundi, ada satu orange buff yang sekarang akan diambil oleh Benedetta. Sempatkah dia? Langsung ada sekarang yang berbeda, sedikit lagi yang tersisa. Ada Feather Airstrike juga. Benenya down tapi ternyata mendapatkan 2 orang sekaligus. Baik, satu orang maaf. Bahkan langsung di flick out ke arah boost to boost ya dari rumput ke rumput untuk menghindari case assault, jadi tidak terlihat dan tidak connect sama sekali dari Fancy Nancy. Ditukarkan poin killnya dengan cepat dan bahkan kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana setup dari Violet yang ngebait dan bahkan Jenny yang nge-covernya, ini emang bener-bener setup yang luar biasa banget. Apalagi Fatalingnya kena 2, Feather Airstrike-nya benar-benar on point dan zaman Force-nya tidak akan bisa menyelamatkan lebih lama lagi kalau saya tadi tidak ada yang namanya cooldown reduction. Iya, perpindahan rotasi yang dilakukan ada Esmeralda di bagian atas tapi ternyata masih diikutin juga, bahkan Caramel sekarang ada di bagian atas. Namun di bagian bawah zaman Force langsung dikeluarkan begitu aja. Benedetta dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Akankah dia bisa bertahan? Tapi untungnya dia masih bisa kabur pergi lagi ke arah base-nya. Masih bisa dan bahkan masih survive daripada seorang Violet, bahkan ditukarkan dengan turret di arah top lane. Fancy Nancy dipaksa Order Brilliance-nya keluar daripada flickernya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri juga kali ini Pak Pulung. Iya, karena ada perbedaan waktu yang cukup jauh ya antara Billion of Order ataupun flicker itu sendiri. Yes, dan Feather Airstrike lagi dibuka. Segala macam masih dapat flicker, double stun, Tyrant Reach langsung keluar di follow up dari Fancy Nancy. Namun malah Pixie yang tumbang. Masih ada Black Dragon Fall. Hallnya masih survive dan tidak ada korban jiwa. Malah Pixie yang harus terpick off ketika dia mencoba untuk mengamankan poin killnya. Wow, baik banget setup yang dikeluarkan oleh EVOS Link, di mana mereka masih bertahan semuanya. Sementara itu untuk sekarang Benedettanya Cyclone Eye ke arah yang berbeda namun masih dikejar oleh adanya Hari di bagian belakang. Masih bisa selamat, masih bisa survive tentunya daripada seorang Violet dengan murah Benedettanya. Emang kalau ngomongin rotasi ini Dutch-nya juga an eye for an eye akan selalu menjadi jawaban yang cukup baik bagi Benedetta yang memang suka roaming seperti ini. Iya, dia malah kalau nggak roaming puyeng, Pak. Iya, Pak. Biasa kan anaknya kan nongs banget kan. Nongs banget. Yoi, Pak. Nongs kui gitu kan. Nongs kui. Yoi. Tiba-tiba jadi anak room kui gitu. Iya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Masa kita jadi anak rooms gitu nggak bisa, Pak. Lele, tapi sementara itu dikejar. Phantom Step masih keluar. Lihat, Pak. Benar-benar dirontokin sama pasif dari Kari. 2 poin kill di bawah menit ke-10 untuk Kari. Ini bakal jadi early advantage bagi EVOS Link. Yap, ada kamera O'Brien. Udah nikmat banget ini, dipastikan udah sangat-sangat kaya di level 11 sendirian. Sementara untuk Ash masih di level 10 walaupun belum ada poin kill ataupun death yang dia dapatkan. Ya, ditambah lagi kali ini melihat pergerakan dari network menuju ke angka 3000. Udah bisa beli BOD, Pak, perbedaannya. Baru perbedaan, tapi kalau misalkan kali ini lihat di sisi lain, Earl masih poking damage aja sama Pixie. Masih ada pertukaran damage dan retributionnya hampir saja dari S, namun itu terlambat. Iya, karena tadi udah di zoning juga dan sekarang Feather Airstrike dikeluarkan, nabrak langsung ke arah lampu-lampu, dikejar. Fataling akan keluar sesaat lagi, akankah dikeluarkan? Sedikit lagi masih ditahan, tapi ternyata belum ada Fataling yang kita lihat mundur sudah. Karinya masih memaksakan keadaan, Chaos Assault-nya memaksa Caramel harus pulang ke arah base-nya. Tapi Violet langsung membuka Lecto di sana, Final Blow dapetin satu, mencoba untuk execute terlebih dahulu, tapi ternyata execute-nya tidak mendapatkan Pixie yang masih bisa flick out ke arah belakang. Violet dikejar sama S, S-nya masih punya zaman Force, tapi ternyata ada Black Dragon Force. Violet mencoba untuk menghindar tapi gak bisa, dan lihat di depan sana Jenny, Violet, dan Violet masih bisa pulang untuk menyelamatkan dirinya
Pika serta Jenny benar-benar menyelesaikan tugasnya untuk mengcover dengan cepat. Backup yang luar biasa dari EVOS Lynx walaupun harus kehilangan Karamel. Bisa on point kayak begitu Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh Jenny. Ini ngejar suhu panas juga kan sepertinya Pak. Suhu panas tubuh karena jadi itu nuklirnya jatuh, niban ke kepala, vertigo, migrain, sakit kepala belakang semuanya Pak. Kelar sudah tuh lihat aja. Wah parah-parah. Nah ini ya satu lompat, niban lagi. Gak bisa kemana-mana, bagus banget aim yang dimiliki oleh Jenny. Wah. Dan wih 96.000 viewers. Jangan lupa di like, di subscribe, tancepin sekarang juga untuk selalu mendukung perkembangan scene ladies Indonesia. Benar 96.000, ayo semuanya langsung like aja. Bisa kok. Langsung like aja, nanti ya kita akan mengundang Kolius di sini untuk bisa memberikan jogetan-jogetan indahnya ya. Yo, dia langsung mandang nih. Udah nggak apa-apa, yang penting tembusin dulu like-nya. Nanti Tembusin kita dulu aja, cuek ya lah. Nanti tinggal minta maaf. Woi, langsung ada Feather Strike, cross strike juga. Kena 2, kena 3. Fancy Nancy langsung tenggelam menuju Order Brilliance, tapi S masih mendapatkan purple buff-nya. Benar, sama-sama udah kehilangan satu nyawa untuk Harit dan juga Karamel, sementara di bagian atas. Dari Yuzongnya masih memimpin di bagian depan, di bagian belakang ada Al O'Brien dengan setup yang udah dilakukan. Pataling akan dikeluarkan saat lagi. Perfect match, kemanakah arah perginya? Mundur ke bagian belakang, ternyata ketemu sama zombie Maroko. Ini dia, tanker Muruya. Oh enggak, ternyata belum diapa-apain Pak ya. Masih santai lagi semuanya. Masih balik lagi, pasif lagi permainan. Langsung tarik lagi Pak, dan sementara dari segi itemnya kita bisa lihat di sini bahwa Pika mengamankan Deadly Death Plus, dia juga bakal mengamankan durability dari Queen's Wings. Kalau misalkan melihat dari Karamel, dia kayaknya cukup respect dengan ada satu clock, dan tapi di sisi mid lane langsung ada zaman fight yang akan terjadi. Jenny mencoba untuk retake terlebih dahulu dari belakang. Dia Violet harus tumbang. Lihat kita dapetin satu. Yang ke belakang Fumi loncat karena Jenny nggak punya skema ability lagi, tapi masih bisa dikonek, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lele dapetin 2. Kali ini mencoba untuk dihajar. Masih coba untuk ambil absorb damage-nya. Lihat di sana Lele terjebak, Purify digunakan 3 lawan 2. Masih bisa ditekan. Dikasih efek slow. Lele nggak punya Purify. Lele nggak punya Purify di Phantom Step, tapi masih ada Fumi. Ingat, Fumi bisa loncat, bisa coba ambil absorb, namun ternyata dipaksa untuk mundur ketika midnya sudah tidak ada minion lagi. Wah ini udah mulai bangkit lagi dari Alter Ego nih. Mereka udah mulai bisa memberikan perlawanan di saat mereka tadi dihajar habis-habisan. Ini luar biasa. Dan di bagian tengah kita lihat zaman force-nya udah sempat dikeluarkan, walaupun hasilnya belum begitu maksimal karena dipaksa mundur untuk Asnya. Asnya pun harus pulang dan disegat habis oleh Yuzong. Dan sekarang 100.000 viewer udah nongol di kolom komen kita. Wow, luar biasa sekali. Congratulations untuk WSL season yang kedua juga ini ya. Ayo absen, siapa yang cita-citanya mau jadi pacarnya Ayo absen dengan menekan tombol like, kan itu sebenarnya dengan mengangkat tangan. Begitu. Ayo siapa juga yang absen mau jadi pacarnya Karamel. Ayo. absen ya, yang tidak absen masuk ruang BK ya. Ayo sana jangan lupa like-nya, jangan lupa di subscribe, dan terima kasih atas dukungan di WSL untuk perkembangan esports para ladies. Dan kali ini ada fatality yang top lane. Karamel mencoba untuk burst damage karena Fumi yang tidak memiliki escape ability. Fumi pun tidak kuat lagi, otot-otot di tubuhnya tidak kuat untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan oleh player dari EVOS Lynx dan Lord terbuka dengan bebas. 4 lawan 5 kali ini, sementara Violet mencoba untuk melakukan split push rotation sudah mulai dilakukan. Bahkan ada perfect match ke depan sana. Pixie ditahan terlebih dahulu. Fancy Nancy coba untuk ngamanin boostnya. Lagi dan lagi ditarik sama Violet untuk ngebait saja. Pixie bouncing ball ditahan, akan menuju ke arah Immortal, dan mereka lebih memilih untuk tarik lagi. Mereset lagi walaupun dapetin Fumi Echo. Iya, tapi ini gimana ya? Permainan dari EVOS Lynx ini juga bisa dibilang sejauh ini mereka selalu melakukan setup yang emang dikerjakan gitu deh. Mereka turun ke bagian bawah, ada satu yang udah mencegah dan mereka melakukannya dengan begitu cepat. Berbeda dengan Alter Ego Nix yang selalu digagalkan juga apapun yang ingin mereka lakukan. Bahkan untuk Lele Pingkan dan kawan-kawannya juga mereka hanya bisa menahan aja di landing phase-nya masing-masing. Yes, dan sementara itu kita bakal melihat dari menit 13 kali ini perbedaan networknya menuju 5.000. Lordnya sudah mulai di setup, coba untuk dicicil terlebih dahulu sampai lunas dengan 12 kali cicilan. Kali ini Pixie juga mencoba untuk menghajar di depan. Langsung ada perfect match sultannya Connect Violet.
langsung di pick off, langsung coba untuk Fatality, bakal ditukarkan satu Pixie mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, masih ada Tyrant Revenge mencoba untuk menghindar dan Fancy Nancy, click outnya bakal keluar, udah gak punya Order Billions, dan kali ini udah banyak source skill ultimate yang keluar, Fumieko pasifnya kebuka dan bahkan dari Pika setengah darah hilang begitu saja. Gila itu sakit banget loh, kayak ditiban bata dari atas kena ujungnya Pak, di tengah-tengah kepala, tiban. Nanti kita tiban-tiban bareng Kolius, makanya like-nya langsung ditancepin dulu. 43.000 like ini udah kita dapatkan. Apa itu yang nonton udah sekarang 104.000 orang. Let's go, tancapin like-nya, game yang ketiga yang sangat menegangkan, dan lihat di depan sana Pixie udah gak punya flicker lagi. Langsung kena perfect match, Caramel dapetin 1 poin kill-nya. Di sini 4 lawan 5 posisinya bakal cukup berbahaya. Violet baru hidup lagi, muncul ke arah depan sana ke top lane, coba untuk berjalan-jalan. S muncul, ketahuan Synchrovision, Zaman Force masih ada, sementara masih ada Fatality-nya lagi, dan di depan sana Bumi harus down di perfect match tapi gak kena. Setengah darah Lord yang tersisa, Lele mencoba masuk, mengambil absorb semuanya tapi kena efek slow. Ada Zaman Force mencoba untuk masuk daripada S-nya, mengincar ke Caramel, tapi masih ada satu bomber Dragon Ball terkena stun. S juga harus tumbang. Semuanya sekarang Fancy Nancy terkena stun dan terkena Dragon Tail, di shutdown lagi. Mungkin harus tumbang tapi masih ada Immortal ditahan terlebih dahulu, dan Lordnya bakal diamankan oleh Jenny. Namun Caramel harus hilang. Lele mengincar ke arah belakang, terkena stun dan bakal ada Falling Star, namun harus dihilangkan oleh Cross Strike. Wipe out untuk EVOS Lynx. Wow, fight yang sangat panjang, tarik ulur Ash-nya di zoning habis-habisan oleh Cici Winda ataupun Al yang sangat-sangat baik. Di saat Zaman Force-nya keluar, dia dikejar, dia dibanting. Apalah daya, Hari di tengah kerumunan orang seperti itu kehilangan kontrolnya, habis sudah dikeroyok oleh player-player yang lain. Bahkan Esmeralda yang masih sempat untuk mendapatkan ke arah Caramel. Berat. Aduh, berat Pak. Stunnya Earl on point, cepet juga. Iya. Dia langsung ditahan. Lalu tadi sempat emang ditempel sama Lele dari Caramelnya. Namun tidak ada yang nge-backup Lele terlalu cepat karena memang terkena Black Dragon Form itu ministanya menyebalkan. Makanya itu si S langsung terdiam kan, terdiam sepi, terdiam, terpaku, malu, apa? Tertegun, bengong. Apa ya? Ngomong apa ya, Be? Wow. PGA gua kena nih. Oke, Fancy Nancy dalam ancaman sepertinya masih mencoba untuk order balance terlebih dahulu. Lordnya ditahan, 3.000 darah tersisa. Langsung ditumbangkan juga mid lane inhibitor turret. Di bottom lane Fumieko mencoba untuk menahan terlebih dahulu dari minionnya. Fancy Nancy dalam ancaman order balance digunakan Tyrant Revenge. Kita Tyrant Revenge on point. Langsung Alexo keluar. Caramel di belakang diajar sama Lele. Lele nempel untuk memberikan pergerakan tapi masih ada Jenny di depan sana. Cross strike-nya connect. 2 hilang. Pika down, Violet down, Alter Ego Nyx tetap bernafas. Defensif yang sangat-sangat kuat dipertontonkan lagi dan lagi oleh Alter Ego Nyx, di mana tadi ada feeder Ice Strike juga yang udah meniban ke arah mereka. Tetap itu nggak menggoyahkan seluruh player yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Tyrant Rage-nya connect ke arah 3 orang. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik, walaupun final blow sempat dikeluarkan tapi itu nggak terkena ke arah siapapun, Be. Feeder, Pak. Feeder, Pak, karena feeder. Saya saking excitednya, Pak. Feeder mah kita. Feeder Kolius. Tyrant Revenge lagi keluar. Tyrant Revenge bakal didapatkan kalau Jenny sendirian. Bakal ada perfect match kah? Enggak, ternyata Cici Winda memilih untuk mundur. Terculik satu persatu. Benar sekali, yang nonton 110.000 orang like-nya tapi masih 46.000. Ayo bikin 50.000 like cepetan, like sekarang juga sebelum nanti Kolius kalau 50.000 like bakal membocorkan sesuatu. Benar sekali, game ini kelar belum 50.000 like berarti perjanjiannya hangus ya. Kalau sampai 50.000 like ataupun kalau bisa lebih baik itu lebih dari 50.000 like. Kalau bisa 100.000. Kolius langsung berdansa-dansa ria di depan sini. Masih tahu ya nanti tanggal untuk WSL season yang ketiga. Benar sekali. Wah. Dan juga nantinya Kolius akan main hula hoop sambil dipatok Cobra. Yoi, Cobra. Gak expect sih gue kayak gitu lu. Kayaknya agak over ya yang terakhir ya. Gak sampai Cobra sih, hula hoop udah cukup sih kayaknya. Gak sampai Cobra ya. Serem yang itu ya. Kita seneng banget ada di grand final WSL ini. Violet dikejar-kejar, Lele pinkan benar-benar meresahkan sekali. Kali ini ada Fumieko juga mencoba dengan Favoran High, mencoba untuk mundur. Double stun masih ada Purify dari Lele. Masih belum ada slow effect dan stun yang berlebih. Langsung ada final blow, mencoba untuk menghindar, digocek, diterobos aja. Tapi Lele
Absurdnya tidak gentar sama sekali. Fancy langsung di follow up dengan cepatnya Jenny dengan menggunakan Federal Strike. Langsung dipataling satu ultimate yang mahal hanya untuk seorang Fancy Nancy. Respawnnya udah di atas 45 detik. Ini pasti akan sangat berpengaruh sekali. Perfect match pun terlihat tadi dari Atlasnya. Dan untuk item, Yuzong hanya menyisakan satu lagi. Dia bahkan udah bikin Deadly Blade. Tebel banget loh itu si Lele. Lele udah punya Oracle juga soalnya absurdnya bakal lebih gampang lagi. Dan Fumi mencoba untuk bertahan, dipaksa untuk mundur. Lordnya udah muncul di menit ke-19 kali ini untuk Lord yang kedua. S-nya masih belum bisa tersentuh lagi dan lagi. Balik lagi, hanya Pika yang bisa mengganggu pergerakan bebas dari zaman Force yang dimainkan sama seorang Harry dari Ice. Iya, ini udah menit segini, duit semuanya juga udah pastinya gede-gede banget. Seluruh item juga pastinya udah mereka milikin. Bahkan dari Kufranya menyisakan satu slot lagi untuk itemnya. Bahkan Atlas juga sama. Sementara itu untuk Ash masih melakukan rotasi juga. Dia ingin pergi ke arah yang berbeda karena ada orange buff yang mungkin bisa dia amankan. Tapi di bagian Lord ada setup yang udah dilakukan oleh Atlas, oleh Parsha. Mereka mencegat ke arah Fumieko. Untungnya Fumieko masih bisa pergi. Masih bisa pergi, masih bisa pulang terlebih dahulu. Menarik lagi ya kan. So kalau misalkan dihajar terus pusing Pak. Iya. Harus reset, harus reset Pak. Harus reset. Ini perlahan juga tadi semuanya ke arah top lane juga Pak ya. Yes. Nah sekarang balik lagi ke area Tinggal bottom lane sini jadi pairnya Violet. Karena bottom lane-nya ditempel sama Lele terus. Dan Lele bakal kesulitan banget untuk di take down. Kecuali Karamelnya benar-benar free hit. Sulit Pak tapi ngedeketin. Lol, masuk semua Pak. Zaman Ford, Falling Star Moon, Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Itu Fumieko juga sama ngedeketin di sisi lain kali ini. Ada Winter Trancher, pistol dulu Bos. Langsung flick out ke arah samping, ternyata Order Blaze sudah digunakan. Jadi dalam ancaman tapi masih bisa survive karena belakang Tyrant Revenge yang bakal di-cancel begitu saja. Fumieko juga sudah mengeluarkan satu buah ultimate dan Lele kebaca ternyata gerakannya. Langsung dipaksa untuk mundur. Perfect match dan hanya saling sapa aja. Saling menjalin silaturahmi walaupun tadi ya mereka harus cepat berpisahnya. Tidak bisa berlama-lama lagi karena itu adalah pilihan dari masing-masing tim. Mundurnya barengan Pak ya, langsung teratur gitu loh. Iya emang kayak gitu. Wah, kayak kompak banget Pak, kayak tim WSL. Kan emang tim WSL Pak. Ya kan saya bilang kayak gitu. Sabar Pulung. Ini memang WSL, antum pikir ini apa? Ya begitulah ya Pak ya. Perbedaan network hanya 2000 Pak Pulung. Nah ini Pak, sembunyi-sembunyi doang nih Pak. Dominance Eye, sembunyi-sembunyi ya kan sekarang bagian main hide and seek atau petak umpet. Bener, petak umpet. Tapi ternyata lapu-lapu masih aja mencari beberapa player dari perfect match. Fumi mungkin bakal langsung difatalin tapi masih ditahan terlebih dahulu. Dia masih punya ultimate. Flickernya juga 10 detik lagi di bawah. Lihat Lele bener-bener masih on point untuk ngejagain turretnya, ngejagain landing phase-nya. Walaupun di-cut terus sama Violet, tapi Violet sudah mulai set up ke arah depan. Dan menit 22 kali sudah mulai banyak sekali item yang dijual belikan. Ada Wintalokar barusan yang diambil oleh Karamel. Pasti movement speednya akan bertambah, kritikalnya akan bertambah, attack speednya akan bertambah. Wih, Fancy Nancy di bagian tengah juga udah mulai nge-pet sedikit aja 1 bar setengah tuh hilang tuh Jenny. Bener bayangin bini lu Lunox be, lu pulang malam be. Misalnya lu pulang malam be, bini lu Lunox, diselepet lu sama Chaos Assault. Lu yang enggak. Gimana? Kan saya Angela, ngelip. Ngikut dong bareng sama Lunoxnya. Terima kasih 50.000 lagi. Yes, akhirnya Kolius akan membocorkan informasi yang berharga serta kita bertiga akan ebet. Kita akan ebet setelah nanti kita juga ketemu pemenangnya. Tapi Lele pinkan sendirian di depan sana. Purify masih ditahan terlebih dahulu, masih menggunakan Purify yang sudah keluar dan bahkan ada slow impact di depan sana. Falling Star udah kena 2. Violet mencoba untuk memberikan tekanan yang luar biasa, tapi Phantom Step-nya nggak nyampe. Karamel ternyata dia bisa memberikan build damage karena Lele pinkan. Wow, Lele pinkan udah sustain sendirian. Hanya saja sekarang Ash mendapatkan sedikit space untuk bisa melakukan hit terhadap Tyrant Rage udah keluar, zaman pun juga udah keluar S-nya sendirian di depan sana. Dan lihat Pika, dia masih punya pasif, dia ngambil damage-nya, tapi ternyata tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Di belakang, lihat Karamel dikejar, tapi Lele terkena serangan dari final blow. Slow impact-nya oncoming, dan lihat 3 lawan 4 bukan angka yang baik.
bagus. Minion berjalan dari atas. Dan ini kesempatan untuk EVOS Lynx karena mereka menukarkan 1 untuk 2. Wow, ini udah hal yang sangat baik sekali. Tapi Ash masih ada di bagian rumputan. Kita lihat ada Zaman Force untuk di area minimapnya. Ini udah terlihat, tapi dia pun harus mundur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Ada Feather Ice Strike juga yang udah dikeluarkan. Itu tipis banget, Pika darahnya sedikit tadi. Karamel coba juga Pas itu. dia mau ngambil ijo-ijonya, Pak. Iya, Itu buat nggak sempat darahnya lagi. nggak sempet lagi, Pak. Bener. Karena ada timingnya soalnya. Iya. Sama yang bagaimana juga tadi untuk Karamel positioning yang bagus juga walaupun SPS sisa sedikit. Tapi untuk sekarang ini dia udah mulai ke stun. Akankah Kupranya selamat? Fataling, Yap, hanya Fataling, diusir mundur aja. Fataling Fataling. mungkin bakal di belakang. Feather Ice Fatalingnya bakal kena Strike, 2 dan Zaman S-nya gagal untuk mencuri Lord kali ini. Lord diamankan oleh Jenny. Lagi dan lagi Jenny, si pencuri Lord mencoba untuk bertahan, tapi Cici Winda tidak di follow up karena mereka tidak mau nafsu. Alter Ego Nyx, pilihan yang bijak kali ini. Yap. Ini dia. Berhasil pulang untuk Ciwinda ataupun Al. Dan sekarang mereka punya daya dobrak baru yaitu Lord. Di menit ke-24 ini badannya udah besi semua, udah beton semua. Kita akan lihat apa defensif yang akan dilakukan oleh Alter Ego Nyx. Oke, setup seperti apa? Hanya tersisa inhibitor bottom turret. Fumieko mengamankan Brute Force. Immortal diamankan Pika. Team fight besar akan terjadi sepertinya. Lihat di depan Lele dengan absorb damage yang cukup tinggi. Fancy Nancy juga. Punya flicker. Hati-hati ya. Fataling bakal on point sepertinya kali ini. Bakal didukung juga dengan Feather Strike yang dibuka begitu saja. Violet mencoba untuk menarik ke arah depan sana. Dan lihat Pixie nahan dengan bouncing ball. Zaman Fox sudah dibuka. Ash bakal mencoba untuk bergelenggang leha di arah bottom lane. Lihat turretnya bakal dipaksa. Lele pinkan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Minionnya udah habis. Benar-benar dipaksa di arah bottom lane. Dan kali Tyrant Revive sudah digunakan. Langsung dihindari. Langsung ada Tyrant Rage. Tidak ada target yang optimal. Flick out keluar. Fascinasi dapat Fataling. Bakal langsung kena ke arah depan sana. Lele mencoba untuk bertahan. Tapi gak bisa kena snow effect. Fancy Nancy flick out ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Setengah darah base yang tersisa. Fumi masih mencoba untuk bertahan dan masih bisa bertahan. Alter Ego Nyx still on the game. Masih bisa bertahan Alter Ego Nyx. Wow, udah mulai dicicil habis-habisan, bahkan tadi Lele ya dikeroyok. Ini gue berpikir tadi mungkin akan ada flicker yang maju ke bagian base-nya untuk bisa mendapatkan 1, 2, atau 3 orang. Tapi ternyata Lele Pinkanlah yang ditargetin di bagian bawah yang menggunakan Esmeralda untuk bisa dihilangkan. Mereka berhasil mengundulin ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Dan sementara itu lagi dan lagi setupnya sudah mulai dihajar. Fumieko langsung dilontarkan begitu saja. Absorb damage-nya bakal diambil. Tapi tidak ada follow up berlebih karena sudah keluar flicker dari Fumieko. Wah, mereka masih ngejagain di depan rumahnya sedikit lagi untuk base turretnya. Minion udah masuk. Pixie bouncing bola saudara. Lagi dan lagi naga yang keluar. Langsung tinggal vision. Fumieko mengejar ke belakang. Tapi terlalu sakit dan menjadi pada seorang Jenny. Dan bahkan Karamelnya masih free lagi dan lagi Feather Strike yang kedua. S-nya udah bakal bertahan ke arah belakang. Tapi Aral harus tumbang karena dia tidak memiliki Immortal lagi. 48 detik tanpa adanya Earl. 48 second. Wow. Ini 5 player dari Alter Ego Nyx, mereka sukses untuk melakukan area defensif yang sangat-sangat kuat lagi. Tapi ternyata berhasil hanya berhasil untuk menggugurkan 1 player aja dari EVOS Lynx. 48 detik akan menjadi sebuah waktu yang cukup ketar-ketir juga untuk EVOS Lynx, Pak. Apalagi Alter Ego Nyx dengan playernya masih lengkap, mereka bisa aja melakukan inisiasi dadakan untuk masuk ke area defensif dari EVOS Lynx. Fancy Nancy, satu lagi Feather Strike, Cross Strike-nya masih ada Winter Truncheon. Save the day for Fancy Nancy. Jual item lagi nggak DT? Enggak sih, dari tadi emang Winternya ada sih. Iya, atau Winternya diganti dulu yang lain sampai nantinya cooldown-nya kembali ada, baru pakai lagi. Belum Ya? Dia ngamanin Oracle untuk meminimalisir damage dari Jenny. Biar bisa ngenebein juga, biar bisa ngambil regen tambahan juga. Karena Oracle kan nambahin 10% regen. Oke, sementara untuk Pika Gaming Store di bagian atas sana juga masih slow aja untuk mengatur bagaimana wave minion agar bisa langsung menabrak ke arah base turretnya. Konsentrasi penuh harus ada di tubuh Alter Ego Nyx. Mereka udah gundul. Final blow pun udah langsung dikeluarkan guna untuk kabur dari area tersebut. Konsentrasi jangan hipnotis ya. Kenapa, Pak? Konsentrasi dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga akan ada
Lord yang terhormat. Wah. 3, 2, 1. Nah kan hipnotis Lordnya nongol. Tapi ada Federation di belakang mencoba untuk bouncing ball. Pixie masih bisa Zaman dari defense. S-nya mencoba untuk menghajar karena depan Zaman Force sudah digunakan. Black Dragon Form mengincar ke arah mana? Fumieko dipepet. Oke, pepet terus. Ditampol terlebih dahulu. Tapi masih bisa bertahan. Ternyata lihat tuh tebel banget. Buset, tebel banget bang. Inilah gunanya dari berolahraga bang ya. Contoh lampu-lampu badannya gede banget. Sementara untuk Violet kan dikejar Falling Star Moon lompat ke bagian depan. Akankah Violet selamat? Iya, sejauh ini masih bisa selamat. Masih bisa selamat karena memang kalau one v one situation Violet dan juga Lele tidak bisa membunuh satu sama lain. Sementara Pika sudah mengamankan satu buah jus lemon Pak, dan Violet mengamankan jus strawberry buat nambahin damage. Di bagian bawah juga udah ada rotasi yang dilakukan oleh Al, juga masuk ke dalam area dari Orange Buff-nya, menunggu kayaknya kehadiran dari Ash-nya. Namun Ash lebih terfokus untuk berada di area top lane karena ada lampu-lampu sang rekannya dan juga Yuzong yang sendirian. Bahkan ada Kufa yang udah mulai set up positioning. Coba untuk dihajar terlebih dahulu, coba untuk zoning terlebih dahulu. Retribution sudah digunakan, artinya mereka tidak akan bisa set up tim fight Lord. Kali ini Pixie, set 1400, lu bayangin tuh. Itu kan Lordnya no. Oke, Fatalingnya connect, dihajar begitu saja. Vengeance triple stun langsung keluar, masih dalam dilihat ke belakang. S-nya masih bisa survive. Violet mencoba untuk mengincar ke arah tentu saja Vengeance. S-nya mengeluarkan paksa dari satu buah Zaman Force dan Pixie harus tumbang. Pika mengincar Vengeance, gak punya apa lagi, execute on point sekali. S-nya masih dikejar. Lagi dan lagi perfect match swipe kanan. S-nya harus tumbang. Lele pinkan dan Fumieko yang tersisa. Langsung dihajar di Mairo begitu saja. Winter digunakan karena Mele free hit. Lihat Lele langsung dihajar terkena stun cross strike dan bahkan damage-nya udah sangat-sangat sakit. Langsung dihajar lagi ke arah belakang dan Violet langsung menuju back champion Women's Star League season kedua EVOS Lynx. Wow, dude. 2 kali berturut-turut mencari juara di Women's Star League. Women's Star League yang pertama, Women's Star League yang kedua, dan itu semua menjadi milik dari EVOS Lynx.